Selamat siang, Bu. Alhamdulillah, kabarnya baik, tapi sedikit punya masalah. Iya, tempo hari nelponin saya ya ingin bertemu ya, tapi ternyata agenda saya banyak sekali dan terima kasih loh Bu Nani malah justru mau hadir ke ruangan saya ini. Nah, ini kan kita Iya, Ibu. rencananya Bu ya dari yang kemarin sudah kita bicarakan sebelumnya. Hari ini kan kita akan melakukan coaching ya Bu ya. Nah, kira-kira nih nanti ini selama kita coaching ini kita Ibu kita akan mengobrolkan apa sih Bu? Iya, Ibu. Saya udah lama pengen ngobrol. Saya ini sedikit, apa ya, punya beban ketika masuk ke kelas, terutama kelas 8H, Ibu. Ya. Kenapa nih Bu bebannya nih? Eh, Saya itu menganggap anak-anak ini nggak suka dengan pelajaran saya, entah dengan pelajaran IPA-nya atau dengan saya, begitu Ibu. Oke, jadi itu yang Ibu rasakan ya. Jadi karena kelihatan nggak tertarik, jadi Ibu jadi beban mental kalau masuk kelas nih ya. Anak mau menerima atau tidak begitu ya. Kira-kira Iya ini, Ibu. jadi kira-kira ini anak-anak itu seperti itu Bu. Itu karena apa ya Bu? Menurut Ibu karena apa? Kenapa ya kalau menurut saya itu, kalau materinya sebenarnya ya cukup menarik kalau bagi saya. Tapi saya kan juga nggak tahu apakah itu menarik mereka atau tidak. Kemudian apakah cara saya mengajar atau menyampaikan materi itu tidak bisa apa ya, meningkatkan minat peserta didik untuk belajar itu Bu, atau media saya yang kurang menarik begitu Ibu. Oke. Nah, jadi nanti kira-kira dari topik ini ya, dari topik yang Ibu bicarakan, anak-anak yang kurang tertarik, entah dari minatnya ya Bu. Dan nanti ini yang ingin Ibu dapatkan di akhir pembicaraan kita ini apa Bu? Saya berharap setelah obrolan ini saya ini menemukan sebuah solusi yang nantinya bisa membuat peserta didik ini menjadi tertarik atau berminat ketika saya masuk menyampaikan materi pelajaran IPA, begitu Ibu. Oke. Nah, untuk mengetahui minat, ya Bu ya, ternyata bicara tentang minat nih. Langkah-langkah yang bisa Ibu eh, rencanakan Pak Ibu susun apa sih Bu untuk mengetahui minat anak-anak ini? Langkah pertama saya tuh ingin melakukan apa, asesmen ya Bu, asesmen minat belajar peserta didik. Nah, di situ nanti saya bisa nih tahu, oh ya, si A ini gaya belajarnya itu apakah tipe anaknya kinestetik, kemudian atau audio visual atau visual, begitu rencananya sih Bu. Karena ada harapan ketika saya nanti sudah tahu nih tipe-tipe belajarnya, oh berarti nanti saya akan mengelompokkan nih peserta didik sesuai dengan gaya belajarnya, begitu Ibu. Oke, jadi nanti Ibu akan mengelompokkan berdasarkan gaya belajar dan minatnya ya Bu ya. Nah, nanti kalau sudah Ibu dapatkan data itu, kira-kira langkah selanjutnya yang bisa Ibu ambil apa nih? eh, Setelah saya nih tahu nih, oh ternyata anak ini gaya belajarnya berbeda-beda, maka yang pasti saya nanti akan menyiapkan nih media pembelajaran sesuai dengan minat para peserta didik begitu. Dan sebelumnya juga saya sudah mengelompokkan mereka berdasarkan gaya belajarnya tersebut, dan saya sesuaikan media pembelajarannya dengan gaya belajar para peserta didik. Itu rencana terdekat yang ingin saya lakukan, Ibu.
nantinya itu Ibu akan menyiapkan pembelajarannya, medianya, tugasnya ya Bu ya, itu disesuaikan dengan minat dan kemampuan anak, begitu ya Ibu. Nah, kira-kira Iya, Ibu Ibu. punya ide, ya, kira-kira Ibu punya ide-ide baru atau ide lain gitu Bu untuk sebagai referensi nantinya membantu Ibu dalam membuat tugas-tugas membuat atau menyiapkan tugas buat mereka ini lebih apa ya, lebih mungkin lebih maksimal gitu ya. Ya, yang pastinya nanti ide-ide kreatifnya nanti yang saya akan lakukan, saya perlu banyak belajar nih, perlu banyak belajar baik itu dari media sosial atau dari internet dan juga dari teman-teman yang pastinya nanti. Itu Ibu. Oke. Kalau dari teman-teman Ibu, teman-teman sejawat jelas ya. Ibu sudah punya bayangan Iya belum Ibu. nanti akan seperti apa nih bersama teman sejawat? Kalau dari internet kan banyak ya Bu ya, mungkin langsung diadopsi atau dipilah ya. Nah, kalau dari teman sejawat ini bagaimana Ibu? Apa rencana Ibu? Rencananya sih saya ingin membuat seperti kelompok belajar ya Bu, kelompok belajar guru atau MGMP kecil di sekolah begitu. Kemudian saya ingin berdiskusi serta berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat yang mengampu mata pelajaran yang sama untuk pembuatan media pembelajaran sesuai dengan gaya belajar para peserta didik. Begitu Ibu. Oke, idenya sungguh luar biasa ya Bu. Selain nanti Ibu Iya Ibu. dimudahkan dalam menyiapkan materi, Ibu juga bisa berbagi beban ya di sini ya. Benar-benar Iya Ibu. bagus ya. Nah, kira-kira Ya, nih Ibu, supaya terrealisasi nih rencana Ibu, kira-kira apa nih tindak lanjutnya nih? Ibu udah punya rencana nih akan membentuk MGMP ya. Berarti setelah itu iya. kedepannya gimana? Rencananya sih karena ini MGMP sekolah yang pastinya nanti saya akan menemui kepala sekolah, meminta izin kepada kepala sekolah karena beliaulah yang menjadi manajer di sekolah. Kemudian saya akan menghubungi rekan-rekan sejawat, terutama rekan sejawat yang mengampu mata pelajaran IPA untuk pembentukan kelompok belajar kecil itu, Ibu. Rencananya begitu. Oke, jadi memang di sini orang yang Ibu butuhkan ya dukungannya tentunya kepala sekolah ya Bu ya supaya itu akan terlaksana. Iya, Ibu. Oke, baik. Nah, ternyata dari yang Ibu ceritakan nih ya, apa nih yang Ibu bisa ambil kesimpulan ini? Tadi kan Ibu punya banyak sekali beban yang menjadi beban pikiran ya, beban mental ya ketika masuk kelas. Nah, di ujung pembicaraan ini saya rasa Ibu sudah menemukan solusinya. Nah, ini apa yang Ibu simpulkan ini? Yang akan Ibu bawa pulang setelah ini tentunya ya. Nah, iya, Bu. Iya, benar sekali, Ibu. Jadi saya memperoleh sebuah solusi nih agar peserta didik ini menjadi berminat, menjadi senang dalam belajar IPA dengan mengelompokkan peserta didik itu menjadi beberapa kelompok sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Kemudian memfasilitasi peserta didik tersebut sesuai dengan gaya belajarnya dari pembuatan media pembelajaran begitu Ibu. Dan tentunya yang terakhir saya membuat kelompok belajar ya, kelompok belajar sesama guru mapel untuk pembuatan media pembelajaran tersebut begitu Ibu. Oke, sangat ya, sangat sangat bagus sekali Bu itu solusi Ibu yang ditemukan sendiri ya. Nah, sekarang ini kan Ibu kelihatan udah cerah nih, udah ceria nih. Nah, sekarang boleh dong Ibu bagi nih perasaan Ibu Iya Ibu. setelah kita berbincang-bincang ini ya. Gimana perasaannya?
Iya. Yang pastinya perasaannya lega, karena sudah menemukan solusi dari permasalahan saya, dan saya menjadi lebih bersemangat lagi untuk masuk ke dalam kelas, terutama kelas 8H, untuk belajar bersama-sama dengan mereka, dan yang pastinya saya menemukan apa ya, beban saya ini hilang. Belum hilang semua sih karena belum terlaksana dan saya belum masuk kelas, namun sedikit-sedikit beban itu menjadi hilang karena sudah ngobrol, saya ada tempat curhat, mencurahkan semua beban saya ini. Terima kasih, Bu. Ya, mudah-mudahan nanti semuanya dapat belajar dengan lancar sesuai rencana Ibu dan anak-anak kembali bersemangat. Ya, memang ini Iya, sudah Ibu. di ujung waktu ya, Bu ya. Mungkin nanti kalau Ibu ada Iya, kesulitan atau Ibu punya hal-hal yang ingin Ibu ceritakan, Ibu curahkan, kita bisa lah Bu berbicara. Nanti kita cari waktu yang tepat lah ya. Boleh. Nanti kita atur ulang kalau emang Ibu pengen masih ingin ngobrol lagi. iya, Emang gimana Bu Nani? iya, Ibu. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk ngobrol, untuk saya mencurahkan beban saya, kepenatan saya dalam kegiatan saya di sekolah. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Mungkin kita sekarang kembali Saya, bekerja ya Bu ya. Memang sudah masuk ya waktunya ini ya. Sudah masuk jam ke 34 ya. oke. Oke, baik. Silakan Ibu. Ya, Ibu. Oke. Ya, terima kasih, Bu. Saya pamit undur diri. Ya, Assalamualaikum. waalaikumsalam.